Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sunnatahu wa jama'atahu min yawmin hadha ila yawmin nahwa. Amma ba'd. Sahibul Banik beserta keluarga dan kedua mempelai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Besan, keluarga Besan dari Tasikmalaya yang tentunya sejak semalam ya, jam 9 malam sampai kemarin jam 7 pagi, perjalanan yang luar biasa. Tapi ini semua diselamatkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tiba dalam keadaan berbahagia. Saya muliakan para alim ulama, para asatidz, para bini sepuh, Bapak RW, Bapak RT, hadirin dan tamu undangan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyaksikan kedua mempelai yang baru saja mengikat tali perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah 5 menit kalau diiringi dengan 5 rukun Islam, insya Allah bisa menjadi kebahagiaan yang abadi dunia sampai akhirat. Amin. Dan ini merupakan perjuangan kedua orang tua. Disinilah letaknya buat pengantin pria dan pengantin wanita. Betapa besar jasa ayah dan bunda kita ketika beliau melahirkan, kemudian merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita, termasuk untuk urusan kawin, urusan nikah, orang tua juga ikut repot, ya Bapak Ibu. Makanya akdul nikah yang baru saja dilaksanakan jangan dianggap sebuah perkara yang sepele. Ini sebuah perkara yang sakral, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Mudah-mudahan 5 menit ijab dan qabul, kemudian dibungkus dengan 5 rukun Islam, dengan syahadat, dengan sholat, dengan zakat, puasa, dan insya Allah haji, insya Allah sesuai dengan harapan daripada keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah akan dapat diraih. Amin. Para tamu undangan dan sahibul walimah serta besan yang saya muliakan. Adapun untuk menjadikan sebuah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama, rumah tangga yang menjadikan daripada rumah tangganya adalah baiti jannati. Tentu ini ada syarat yang tidak boleh ditinggalkan, terutama bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita yang menjadi pendamping setia bagi suami. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa man idza nazarta sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk rumah tangga supaya harmonis, suami supaya setia dan memperoleh anak keturunan yang soleh dan solehah,
Ini tumpuannya adalah pada sosok istri yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah istri yang solehah. Di mana Nabi katakan sosok istri yang solehah itu sifat-sifatnya gimana? Ada 3. Yang pertama, apabila dipandang oleh suami itu istri yang solehah, dia menebar senyum dan kegembiraan. Amin. Jadi ketika dipanggil Neng, siapa namanya tadi? Neng Catherine, dipanggil Neng Catherine, dia senyum di depan suami. Jadi senyum yang terindah oleh seorang istri hanya diberikan untuk suami. Insya Allah. Pantang seorang istri menebar senyum kepada lelaki yang bukan daripada suaminya. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Sebab sekarang zaman medsos, zaman pergaulan, hati-hati dengan adanya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan IT yang lainnya. Hati-hati. Keimanan kudu dijaga, kesetiaan sebagai seorang istri kepada suami merupakan harga mati. Pantang menebar pesona, menebar senyum kalau bukan kepada suami. Amin ya rabbal alamin. Sebab surganya seorang istri ada pada diri seorang suami. Sehebat apapun ibadahnya seorang istri, setaat apapun dia kepada Tuhan, kepada Allah, kepada kedua orang tua, tapi durhaka kepada suami, menyakiti hati suami, membantah akan ketaatannya kepada suami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampun dan maaf bagi seorang istri sebelum suaminya meridhoinya, sebelum suaminya memaafkan. Paham ibu-ibu? Paham ibu-ibu? Namanya kagak menyaut ini ibu. Ini benar bu. Kata Nabi, jika seandainya manusia disuruh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud di tapak kaki para suami. Kenapa? Ketika saya terima nikah Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, pada saat itulah kewajiban sebagai orang tua sudah dibeban tugaskan kepada suami yang menjadi hak daripada tanggungan atas istrinya. Artinya, siapa namanya suaminya tadi? Bang Salman, istrimu tidak sholat, kamu nanti yang akan ditanya di akhirat. Yang lebih berbahaya, udah istrinya tidak sholat, suaminya juga nggak sholat. Ini yang membingungkan malaikat. Katanya Islam, tapi dua-duanya nggak ibadah. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tasik itu banyak thariqah. Di sana terkenal Abah Anom. Mudah-mudahan ini Mang Salman adalah termasuk paling tidak, kalau nggak ikut thariqah, dia kepercikan daripada berkahnya thariqah Abah Anom. Amin. Paling tidak orang-orang Tasik itu semuanya ahli ibadah. Amin. Saya yakin dan percaya Salman ini kalau ditanya mengenai Al-Quran pasti jawabannya di luar kepala. Amin. Kalau urusan sholat jelas, Johor, asar, maghrib, isya, subuh pasti ke masjid. Insya Allah. Dan memang begitu tugas seorang suami. Sebab menjadi imam untuk menyelamatkan istri dari bala dunia sampai bala akhir. Jadi seorang imam, seorang suami adalah merupakan panutan bagi seorang istri, dan istri juga menjadi harapan tumpuan daripada kebahagiaan seorang suami. Jadi kalau dipandang oleh suami, tebarkan senyum, tebarkan pesona, dan katakan I love you, gitu kira-kira. Yang kedua, istri yang solehah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza amartaha ata'atka. Ketika diperintahkan, ketika kita memerintahkan kepadanya, dia buru-buru mentaati atas perintah suaminya sepanjang perintah itu tidak melanggar syariat agama. Misal, ketika seorang suami berkata, mama gak usah pakai jilbab, udah mama pakai celana legging aja kalau kemana-mana, pakai rok pendek, pakai singlet, itu kira-kira istri wajib turun apa enggak? Wajib turun apa enggak? Jangan kalau untuk di luar rumah mah, kecuali di kamar. Entah di kamar mau udah dah. Kalau sudah di kamar, udah kagak usah rapat-rapat.
pilih pakaian yang gampang untuk membukanya. Ya Neng, ya Neng. Ini ngomong-ngomong istrinya ini padat merayap luar biasa. Tapi gak bakal macet, padat merayap. Jadi seorang istri yang diperintahkan untuk ibadah, segera laksanakan ibadah. Ketika diperintahkan untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat agama, ini pula harus dilaksanakan. Artinya sepanjang perintah suami itu tidak bertentangan dan bersesuai dengan syariat agama, pantang bagi seorang istri untuk menolaknya. Dan kemudian ini yang paling sensitif, ketika seorang suami ingin melakukan hubungan intim, umpamanya seorang istri sedang halangan menstruasi, katakan dengan bahasa yang baik, maaf AA, bewok lagi minta darah. Jadi lampunya masih merah AA. Suami pun harus sabar, jangan terus begini ngomongnya, sayang cuma punya istri, cuma kamu doang satu. Coba kalau dua ada seret. Jadi jawab ajakan daripada suami kalau kelumpuhan lagi halangan dengan kalimat yang baik. Atau badan kurang sehat, men juga tidak, head juga tidak, itu pun juga sama. Jawab ajakan suami dengan alasan yang tidak membuat hati suami tersinggung. Sebab para ibu-ibu sekalian, apabila seorang istri diajak untuk melakukan hubungan intim dengan suami tanpa alasan apapun, dia sakit tidak, haid pun juga tidak, kemudian dia menolak dengan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati suaminya. Sejak dia menolak misalnya ba'da isya sampai subuh, suaminya merasa tersinggung hatinya, sakit hatinya, dalam keadaan itu dilaknat oleh para malaikat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi artinya seorang istri memang benar-benar disuruh taat kepada oleh Allah kepada suami. Ada yang nyaut, suami yang bagaimana Ustaz yang wajib ditaati? Ya suami yang seagama dengan kamu. Bagaimana kalau ada suami yang tidak sholat, tidak puasa, suami yang tidak ibadah? Tetap ketaatan seorang istri tidak boleh terbantahkan lagi. Tetap dia wajib taat selagi suaminya masih memeluk agama Islam. Kecuali suaminya sudah berpindah kepada agama lain atau tidak murtad, tapi setiap hari yang ada hanya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kagak nabok nendang, kalau kagak nendang nginjak, kalau kagak ninjak itu mulutnya lebih-lebih mulut perempuan seorang laki-laki. Yang kayak begini, ini wajib dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya Bu. Jadi KDRT dalam rumah tangga haram hukumnya. Jadi kalau ada niat nikah untuk menyakiti seorang istri, untuk membuat hatinya sakit ataupun hatinya tercabik-cabik dengan kata-kata yang kasar, yang kotor daripada seorang suami, ini pernikahan hukumnya haram. Lakukan nikah Bang Salman dengan niat untuk membahagiakan istri, untuk menyayangi dari muda sampai kakek nenek sampai akhir hayat, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ciri istri daripada istri yang solehah, perempuan yang baik adalah wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Apabila kita suami meninggalkan istri, kita berangkat kerja, kita berangkat kemanalah begitu, dan kita meminta izin kepadanya, sesudah kita tidak ada di depannya, sesudah kita tidak ada di rumahnya, dia menjaga kehormatan kita yang ada di dirinya dan juga menjaga harta kita. Itu ciri perempuan yang baik, perempuan yang solehah. Mudah-mudahan ini tiga-tiganya ada pada Neng Catherine. Amin. Jadi yang pertama, Neng Catherine ketika dipandang suami tebarkan senyum kepadanya. Yang kedua, kalau diperintah untuk urusan yang baik-baik segera lakukan. Yang ketiga, ketika Bang Salman nggak ada bersamamu, ketika Bang Salman berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore atau berangkat sore pulangnya pagi, kamu sendiri di rumah, awas chatting jangan sembarangan, main Facebook, main HP, main WA jangan sama lelaki-lelaki lain. Itu hukumnya haram, hukumnya haram. Minta penghormatan, minta
izin daripada suami apabila untuk menelpon orang yang perlu kita telepon misalnya. Ini bagian daripada ketaatan seorang istri kepada suami, dan ini merupakan harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Mudah-mudahan yang Catherine bersama Bang Salman yang baru saja melakukan akad nikah diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, jodoh yang kuat, diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keduanya taat beribadah, 2-3 tahun ke depan kuat beli sawah dan bisa pergi haji dan bisa pergi umrah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan tanpa merasa bosan untuk mendoakan ego mempelai dan kita semua dengan harapan dengan doa yang kita panjatkan semua apa yang kita hajatkan kepada Allah dikabulkan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami para orang tua adalah kesabaran yang sebanyak-banyaknya, ketakwaan kepada Allah, juga ketaatan serta kasih sayang yang berlimpah untuk anak-anak kami, dan jadikan kami para orang tua yang soleh dan solehah yang kemudian melahirkan daripada anak-anak yang soleh. Ya Allah, kami baru saja menyaksikan anak kami melakukan perintah-Mu daripada ajaran sunnah Rasul-Mu, akad nikah Salman dengan Catherine. Jadikan keduanya ya Allah pasangan yang abadi dari dunia sampai ke akhirat, sebagaimana abadinya Nabiullah Adam dengan Bunda Hawa, sebagaimana abadinya pasangan Siti Zulaikha dengan Nabiullah Yusuf, sebagaimana keabadian cintanya Siti Sarah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, sebagaimana abadinya kecintaan Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah dan Aisyah radhiyallahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jalal Ikram, jadikan keduanya ahli ibadah, orang yang senantiasa taat menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Jadikanlah keduanya saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, jauhkan daripada pertengkaran di antara keduanya. Jadikan keduanya pasangan yang senantiasa saling mengasah asih dan asuh, saling mengayomi dan saling melindungi. Salman senantiasa berkata lembut kepada Catherine, Catherine senantiasa bermanja mesra dengan Salman. Keduanya Engkau ridhoi, keduanya Engkau rahmati, keduanya ya Allah senantiasa dalam lindungan-Mu, dalam berkah-Mu. Anugerahkan kepada keduanya anak keturunan yang soleh dan solehah sebagai generasi untuk senantiasa mengangkat harkat derajat martabat bagi keluarganya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Berkahkanlah hajat ini ya Allah, berikan cuaca yang terang benderang, tetamu yang datang dengan memberikan doa restu serta keberkahan yang didapatkan oleh Sahibul Bait, agar hajatnya berkah, agar hajatnya memperoleh banyak keberuntungan alam dunia, keberuntungan alam akhirat. Ya Rabbana ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berharap ampunan-Mu, kami berharap berkah-Mu. Sama-sama kita baca doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum bi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.